Nabi Yahya alaihissalam adalah putra semata wayang dari Nabi Zakaria alaihissalam. Saat beliau dilahirkan, kedua orang tuanya telah berusia senja sehingga tidak mungkin baginya memiliki anak. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam menunjukkan mukjizat dan wujud kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutip dari buku Cerita 25 Nabi dan Rasul, karya Irsyad Zulfahmi, Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil telah dikaruniai hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Artinya, Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran Surah Maryam 12. Di masa kecilnya, Nabi Yahya alaihissalam sudah tampak lebih pandai dan tajam pemikirannya dari kebanyakan anak-anak seusianya. Beliau kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, pandai menahan hawa nafsu, hingga diangkat menjadi nabi untuk menggantikan tugas dakwah ayahnya kepada Bani Israel, yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nabi Yahya tidak menikah. Semasa hidupnya disebutkan dalam beberapa tafsir ayat Al-Quran, Nabi Yahya termasuk salah satu nabi yang tidak menikah semasa hidupnya. Hal ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 39. Fanadathu al-malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna lillaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minalillah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minal salihin. Artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Quran Surah Ali Imran 39. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Yahya alaihissalam dengan 4 sifat terpuji, yakni sebagai panutan, seorang yang hasyur, seorang nabi, dan orang yang soleh. Kata hasyur yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu bermakna orang yang menahan diri dari hawa nafsu atau hubungan seksual. Disebutkan dalam buku para ulama dan intelektual yang memilih menjomblo, Kah Hussein Muhammad mengartikan kata hasyur sebagai orang yang tidak tertarik kepada perempuan, meskipun ia sehat secara seksual. Namun hasyur bukan berarti menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam. Sebab dalam agama tidak diperbolehkan menyematkan suatu aib dalam pujian. Syekh Hamid Ahmad Al-Thahir Al-Bashuni dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran menerangkan bahwa sifat Nabi Yahya alaihissalam yang mampu menahan diri dari hawa nafsu tersebut bukan berarti tidak menginginkan wanita, tetapi ia terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Wafatnya Nabi Yahya kala menentang pernikahan bersaudara. Dalam kisah hidupnya, wafatnya Nabi Yahya alaihissalam disebabkan karena menegakkan syariat dengan menentang pernikahan bersaudara. Selama mengemban risalah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan kaum Bani Israel, Nabi Yahya alaihissalam ikut merasakan sengitnya pertentangan dari kaumnya. Terlebih ketika para pemuka kaum Bani Israel bersekutu dengan Raja Herodes selaku wakil Kekaisaran Romawi di Palestina untuk melawan dakwahnya. Dikisahkan dalam buku riwayat 25 Nabi dan Rasul oleh Gamal Komandoko, kegemparan kala itu terjadi di kalangan kaum Bani Israel ketika terdapat kabar yang menyatakan Raja Herodes hendak menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Pernikahan yang hendak dilakukan Raja Herodes tersebut merupakan bentuk perkawinan yang terlarang di dalam kitab Taurat. Nabi Yahya alaihissalam pun dengan lantang menyatakan apa yang akan diperbuat Herodes termasuk sebuah kesalahan. Raja Herodes tentu murka mendengar kecaman dari Nabi Yahya hingga berniat menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya. Ia kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Para prajurit Romawi bergerak cepat memenuhi perintah sang raja. Mereka berhasil menemukan keberadaan Nabi Yahya alaihissalam ketika tengah melaksanakan sholat. Tanpa menunggu lama, pedang algojo Romawi berkelebat memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam. Saat itu pula Nabi Yahya alaihissalam dinyatakan wafat sebagai syuhada, yakni orang-orang yang meninggal
saat sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Azab pedih pun menimpa Raja Herodes dan para pengikutnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 21, Innalladzina yakfuruna biayati lillahi wa yaqtulun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.